Baik, halo, baik, halo, apa kabar calon pemimpin masa depan bangsa ini? Saya Dimas di sini dalam podcast yang bertema tentang konsep dan implementasi model kepemimpinan pemerintahan Indonesia berdasarkan nilai Pancasila dan kepemimpinan berdasarkan implementasi bupati atau wali kota di daerah. Baik, untuk membahas tema ini agar lebih paham lagi, saya telah mengundang bintang tamu kita para jurnalis kepemimpinan sekaligus calon pemimpin bangsa kita, yaitu Ngurah Pratnya dan Arnold Sadu. Tentu saja mereka ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ya, bagaimana kabarnya saudara Ngurah dan Arnold? Kabar saya kabar baik di sini, sangat luar biasa. Bagaimana dengan saudara Arnold Sadu? Saya sama juga sehat luar biasa di sini. Baik, jadi sebelum itu bisa saudara jelaskan sedikit tentang konsep kepemimpinan ini? Baik, kalau kita berbicara masalah konsep kepemimpinan itu lebih merujuk kepada artian kepemimpinan itu sendiri. Jadi menurut Salzburg pada tahun 1995, beliau menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu proses yang mengaruhi aktivitas suatu kelompok. Kemudian lain halnya dengan George Terry, pada tahun 1986, beliau menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang agar mau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, menurut Sullivan dan Decker pada tahun 1989, jadi beliau menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan penggunaan keterampilan oleh seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi kesimpulannya itu dari yang kita dengarkan tadi, bahwasanya kepemimpinan itu dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu pimpinan, bawahan, dan situasi. Jadi seperti itu, Saudara Dimas. Baik, terima kasih atas penjelasannya, saudara Ngurah. Sebelumnya saudara Ngurah dan Arnold ini sudah berapa lama menganalisis kepemimpinan di Indonesia? Baik, kalau saya sendiri sudah menganalisis berbagai konsep kepemimpinan Indonesia itu sudah 2 tahun. Baik, saya sendiri juga sama seperti yang disampaikan saudara Ngurah. Saya juga sudah menganalisis atau mempelajari tentang kepemimpinan ini selama kurang lebih 2 tahun juga. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu daerah mana saja yang sudah saudara Arnold dan Ngurah analisis, baik itu di Indonesia? Baik, sudah hampir 128 kabupaten kota yang kami pelajari, tetapi tidak semua kami datang langsung ke lapangan. Kalau saya lebih cenderung menganalisis konsep kepemimpinan ini dari kabupaten yang saya tinggali saat ini, yaitu Kabupaten Jemberana. Baik, sudah banyak juga ya yang sudah dipelajari. Baik, selanjutnya gaya kepemimpinan apa yang sering dipakai oleh para pemimpin di daerah, kalau boleh tahu, saudara Ngurah dan Arnold? Saya lebih sering mempelajari gaya kepemimpinan berdasarkan nilai Pancasila, karena menurut saya gaya kepemimpinan ini lebih cenderung digunakan oleh para pemimpin daerah di daerah masing-masing. Di kepemimpinan Pancasila ini menurut mereka itu lebih cocok dalam hal memimpin daerah mereka, karena gaya kepemimpinan ini berdasarkan pada sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Untuk saudara Arnold, bagaimana? Baik, kalau dari saya, ya mungkin akan kami teruskan lagi sampai kami mengetahui seluruh gaya kepemimpinan yang ada di daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Namun, tentunya banyak perbedaan yang dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia dari gaya kepemimpinannya, dari cara-cara mereka melakukan suatu konsep dalam membuat suatu program atau bagaimana. Tapi yang jelas setiap gaya kepemimpinan di Indonesia itu mungkin ada pun yang sama, namun konsepnya berbeda. Mungkin demikian.
Baik, jadi bagaimana tanggapan saudara mengenai kepemimpinan berdasarkan nilai Pancasila? Baik, kalau saya pribadi sama dengan pendapat saudara Ngurah, kepemimpinan berdasarkan nilai Pancasila, tapi juga terdapat kepemimpinan berdasarkan kepemimpinan di Indonesia ini karena berdasarkan yang saya ketahui, kepala daerah yang menjabat adalah lulusan sekolah tinggi kepemimpinan, yaitu IPDN atau STPDN dulu, maka nilai-nilai kepemimpinan terbawa sampai memimpin di daerah. Mungkin demikian. Bagaimana tanggapan saudara mengenai kepemimpinan berdasarkan nilai Pancasila? Baik, akan saya jawab. Kepemimpinan berbasis Pancasila sesuai namanya ya diambil dari 5 sila dalam Pancasila, yang di dalamnya terdapat nilai luhur Pancasila, yaitu karakter bangsa kita. Mungkin demikian. Saya juga di sini akan menambahkan sedikit, tidak mengurangi dengan apa yang tadi saudara Arno Sadu sampaikan, bahwasanya memang betul konsep kepemimpinan Pancasila ini lebih cenderung digunakan oleh seluruh pemimpin Indonesia. Hal itu dikarenakan konsep ini didasarkan dari sila-sila dari Pancasila itu sendiri, yang mana Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita. Jadi pada sila pertama itu yaitu ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai dasar moralitas. Sebagai sila yang bersifat kausa prima atau sumber dari sila-sila yang lain, maka seluruh pemimpin yang maksud di sini adalah pemimpin yang selalu memegang teguh nilai keagamaan yang berketuhanan, bermoral, dan benar-benar menjalankan eksistensinya di dunia untuk sejahterakan alam beserta manusia yang ada dalamnya. Kemudian sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sebagai salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa. Sifat humanisme universal yang diperjuangkan seluruh bangsa-bangsa melalui hak asasi manusia juga menjadi fokus dari kepemimpinan yang berbasis sila kedua ini. Tujuannya sangat jelas, bagaimana membuat umat manusia ini bisa diatur dalam keadilan sehingga tercipta kemanusiaan yang beradab. Kemudian sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dalam pembahasan kepemimpinan antara goal-oriented dan process-oriented, maka kepemimpinan berbasis Pancasila ini menekankan pada semangat persatuan, yang artinya semangat untuk terus berproses. Kemudian sila yang keempat adalah sila tentang kerakyatan atau demokrasi Indonesia. Kepemimpinan berdasarkan nilai dasar sila ini adalah yang mampu membangun sistem yang demokratis dalam bernegara dan berbangsa, baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lainnya, sehingga tercapai tujuan nasional secara demokratis dan bermartabat. Kemudian sila yang terakhir, atau sila kelima, itu tentang keadilan sosial, yang menjadi tujuan akhir dari bernegara. Jadi intinya, yang dibangun dari kepemimpinan berbasis Pancasila ini bukan hanya melulu tentang keadilan, namun ada tantangan tersendiri dalam sila kelima ini, yaitu keadilan sosial. Adil namun berdimensi sosial. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai gaya kepemimpinan Pancasila. Mungkin pada kesempatan selanjutnya saya akan mengulas dan menganalisis lebih lanjut dan lebih dalam juga mengenai konsep kepemimpinan Pancasila ini. Jadi seperti itu, Saudara Dimas. Baik, tadi itu kepemimpinan pemerintahan berbasis Pancasila. Sebelumnya, Saudara Arno menjelaskan tentang kepemimpinan berbasis dengan kepemimpinan. Bagaimana tanggapan Saudara Arno mengenai kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan? Silakan, Saudara. Baik, terkait dengan yang telah saya pelajari saat ini, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan umum dan pemerintahan pusat yang memerlukan pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan bagi kebutuhan masyarakat yang menjadi tugas pokok seorang pemimpinan. Intinya, kepemimpinan ini
proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh kepemimpinan atas dasar pengemongan, pengayoman, dan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pegawai atau pejabat yang disebut pamong praja. Hal ini saya pelajari saat berada di kampus perguruan tinggi kepamongprajaan yaitu IPDN, dan sedikit saya kembangkan sesuai dengan penelitian yang saya lakukan sekarang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah menurut Saudara Ngurah setuju bahwasannya seorang pemimpin memerlukan sebuah gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan nilai kepamongprajaan? Silakan. Ya, tentu Saudara Ngurah. saja saya setuju mengenai pernyataan tersebut. Sesuai dengan pernyataan yang kami jelaskan di atas, maka seorang pemimpin itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu tidak menentukan sistem kepemimpinan di Indonesia. Jadi maksudnya seorang kepala daerah harus berpegang teguh dengan nilai Pancasila dan kepemimpinan agar tujuan atau goals yang sudah dicapai negara tersebut, sebuah negara tersebut dapat terwujud. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila itu merupakan dasar atau ideologi dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Secara tidak langsung juga Pancasila itu merupakan kepribadian yang mendasar bagi bangsa ini. Jadi sangat tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak memiliki konsep kepemimpinan dalam memimpin organisasi atau sebuah kelompok. Jadi seperti itu. Baik, saya juga setuju. Selanjutnya, kalau boleh tahu bagaimana penerapan model kepemimpinan di daerah saudara? Apakah sudah menerapkan gaya kepemimpinan berdasarkan pada nilai Pancasila dan kepemimpinan? Selanjutnya, bagaimana tanggapan Saudara Arnold dengan gaya kepemimpinan yang ada di daerah saudara terkait dengan nilai Pancasila dan nilai kepemimpinan kepemimpinan? Silakan. Baik, tentunya dalam hal kepemimpinan, tentu seorang pemimpin itu harus dan wajib menggunakan gaya kepemimpinan Pancasila. Karena itu adalah suatu dasar yang dimana dipakai seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Karena itu merupakan suatu dasar kepemimpinan atau konsep suatu kepemimpinan. Tanggapan saya mengenai gaya kepemimpinan yang ada di daerah saya, sejauh ini seperti yang saya lihat, gaya kepemimpinan Pancasila itu sudah ada. Namun ada diselingi dengan gaya kepemimpinan yang menyesuaikan dengan suatu daerah tersebut. Contoh seperti di Kupang. Contoh kecilnya, orang-orangnya tidak bisa disampaikan secara halus atau bagaimanapun. Jadi perlu pemimpin atau seorang pemimpin menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu konsep kepemimpinan sehingga dapat tercapai setiap hal atau program yang mungkin telah dirancangkan dan akan berjalan mulus. Namun pada penerapannya seringkali pemimpin yang ada melakukan seperti kata gaulnya yaitu blunder yang mungkin menjerumuskan diri pemimpin itu sendiri. Akhirnya tidak disukai oleh masyarakat atau bagaimanapun. Tentunya dalam hal ini tentunya kepemimpinan Pancasila itu harus tetap ditegakkan, harus tetap ada, dan itu merupakan dasar yang tidak boleh dilupakan oleh pemimpin-pemimpin yang zaman sekarang. Sehingga itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pada intinya masyarakat zaman sekarang ini memerlukan gaya kepemimpinan itu yang praktis, yang langsung ke masyarakat, yang dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa embel-embel apapun. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada tanggapan Saudara Arnold. Baik, mungkin pernyataan yang Saudara Arnold disampaikan sudah mewakili bahwa survei menunjukkan bahwa di Indonesia tiap-tiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan Pancasila karena pada dasarnya Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar dari bersikap dan dasar dari berkehidupan berbangsa.
di negara ini. Maka dari itu banyaknya diterapkan gaya kepemimpinan ini di berbagai daerah di Indonesia, dan juga tak terlepas pula bahwa kepala daerah menerapkan gaya kepemimpinan kepemimpinan. Hal ini didasari oleh pendidikan kepemimpinan di kampus IPDN sehingga terbawa sampai menjadi seorang pejabat daerah atau kepala daerah. Dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang menjadi pemimpin banyak menerapkan gaya kepemimpinan Pancasila. Karena sebagai pedoman negara ini dan menerapkan gaya kepemimpinan kepemimpinan sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebelumnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya bintang tamu Ngurah dan Arnold Sadu. Salam sehat dan salam COVID. Salam Tetap sehat jaga untuk kita jarak, semua. pakai masker, Salam dan sehat. cuci tangan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dimas, terima kasih Saudara Arnold. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Sekian. Bye.